Rangkaian Pilpres belum usai, isu politik mulai bergeser ke pilkada. Ancang-ancang mulai diambil baik partai politik maupun tokoh yang ingin berkontestasi. Beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menemui Cawapres Pemilu 2024 Gibran Rakabuming Raka. Keduanya membahas soal pilkada Jawa Timur. Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini mengaku sudah mengantongi rekomendasi untuk kembali mendampingi Khofifah Indar Parawansa maju di Pilgub Jawa Timur pada November mendatang. Kalau Bu Khofifah sudah hampir semua yang mendukung Mas Gibran dan Pak Prabowo kemarin, alhamdulillah sudah menyampaikan dukungannya kepada Bu Khofifah. Dan Bu Khofifah tentu juga salah satu tentu yang beliau akan segera kalau ke Jawa Timur ketemu nggak boleh dengan Khofifah juga. Artinya nanti tetap berdampingan dengan Mas Emil lagi kan? Ya, ini yang sedang kami bahas. Saya sudah menerima rekomendasi untuk mendampingi Bu Khofifah. Lain lagi di Jakarta, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ridwan Kamil yang akrab dipanggil Emil sepertinya mulai tes ombak maju di Pilkada Jakarta. Ridwan Kamil memasang baliho yang memuat foto dirinya membawa ransel. Tak hanya itu, ada pula percakapan yang menyebut Emil sedang OTW Jakarta. Sontak publik menilai jika Ridwan Kamil sedang bersiap ikut kontestasi Pilkada Jakarta. Partai Golkar tak memungkiri memberi mandat kepada Ridwan Kamil untuk maju di Pilkada Jakarta. Ketua DPP Partai Golkar, Aceh Hasan Sadzili mengaku jika Golkar memberi mandat kepada dua kadernya, yaitu Ridwan Kamil dan Ahmed Zaki untuk maju di Pilkada. Tapi Golkar juga berharap Emil kembali maju di Pilkada Jawa Barat. Partai Golkar memberikan penugasan kepada keduanya untuk maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Tetapi Pak Emil juga ditugaskan oleh Partai Golkar selain di DKI Jakarta juga di Jawa Barat. Ya. Jadi bagi Pak Emil memang dari sejak awal sudah diberikan pilihan apakah beliau akan maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta atau kembali menjadi Gubernur Jawa Barat. Harus disempurnakan kemenangan Partai Golkar ini dengan pemilihan kepala daerah di Jawa Barat, di mana Kang Emil kita harapkan bersedia kembali untuk menjadi calon kepala daerah di Provinsi Jawa Barat. Keinginan Emil ini ditanggapi pula oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syaroni. Meski tak tegas menyatakan akan maju di Pilkada Jakarta, tapi Syahroni yang mengaku asli Jakarta ini menyebut jika Ridwan Kamil adalah lawan yang mudah jika bersaing di Pilkada. Dan Kamil kan bilang mau OTW Jakarta. Nah, saya udah di Jakarta. Enggak kan kalau mungkin Ridwan Kamil mau maju Gubernur Jakarta. Dia kan OTW dari Bandung ke Jakarta. Kalau gua kan dari Jakarta. Lebih mudah Jakarta. Berarti sinyal maju nih, Bang. Antara maju dan tidak, sama kayak Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil kan baru mau maju Jakarta. Kalau gue kan dari Jakarta, jadi gue anytime gampang gitu. Kalau Ridwan Kamil doang mah gampang lah lawannya, terlalu mudah. Lalu akan seperti apa sengitnya persaingan pilkada nantinya? Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, rangkaian Pilpres belum juga usai, isu politik mulai bergeser ke pilkada. Ancang-ancang mulai diambil baik dari partai politik maupun tokoh yang ingin berkontestasi. Lalu seperti apa partai politik membidik pilkada? Siapa saja kemudian jagoan yang akan ditempatkan partai demi memenangkan pilkada? Kita bahas soal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Di pagi hari ini sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Doli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selanjutnya juga ada dari Sekjen Partai Nasional Demokrat atau Partai Nasdem. Sudah ada Pak Hermawi Taslim. Pak Taslim, selamat pagi. Pagi. Ya, dan juga di studio sudah ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Sudah ada Mas Adi Prayitno. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Adisti. Tetap harus semangat ya walaupun sedang hujan-hujan ya. Ya, dari pagi hujan. Bang Doli, Bang Hermawi, selamat pagi. Ya, sukses.
Ya, oke. Nanti juga akan segera bergabung dengan sambungan Zoom. Sudah ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Pak Sukur Nababan, yang nantinya akan menyusul begitu bergabung bersama kami. Nah, saya langsung ke Bung Doli dulu deh, yang kemudian nama Ridwan Kamil ini santer betul ya, antara DKI 1 atau Jabar 1. Kalau di DKI 1 bahkan sudah ada balihonya nih di salah satu jalanan di Jakarta, Bung Doli. Iya, sebenarnya kan kita semua sama-sama tahu, semua partai politik juga memahami bahwa tahun 2024 ini adalah tahun yang sama sekali baru ya, format pemilunya dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya, karena kita punya 3 jenis pemilu di Indonesia ini, pileg, pilpres, dan pilkada, itu dilaksanakan secara sekaligus dan bersamaan. Jadi pileg dan pilpresnya dalam hari yang sama, tapi beberapa bulan kemudian kita juga sudah menghadapi kontestasi pilkada. Jadi sebetulnya saya kira sama dengan partai yang lain, Partai Golkar itu juga sudah jauh-jauh mempersiapkan. Jadi kami melihat bahwa 3 jenis pemilu itu nggak bisa dipisahkan. Ya. Makanya kami dalam 1,5 tahun ini juga sudah mempersiapkan diri, termasuk misalnya terhadap nama-nama yang kita sudah inventarisir, kemudian kita kasih surat tugas. Nah, namanya surat tugas. Surat tugas itu adalah bagaimana nama-nama yang berkeinginan untuk atau bersedia menjadi bakal calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Mereka kita kasih surat tugas untuk kemudian membantu Golkar. Jadi kalau misalnya mau jadi calon kepala daerah, ya bantu dulu dong partainya. Bantu menangkan pilpres, bantu menangkan pileg, kira-kira begitu. Nah, untuk Saudara Ridwan Kamil, itu dari awal ketika Saudara Ridwan Kamil bergabung dengan Golkar, itu kita sudah ada pembicaraan. Memang Saudara Ridwan Kamil mengatakan ada keinginan maju menjadi calon gubernur lagi, tapi di 2 tempat. Ya, satu tetap di Jawa Barat dan atau pilihannya di DKI Jakarta. Nah, karena itu kita memberikan surat tugas kepada Saudara Ridwan Kamil 2 untuk di Jawa Barat dan di DKI Jakarta. Nah, sementara di DKI Jakarta juga kita punya ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, namanya Saudara Zaki. Nah, yang juga berkeinginan untuk menjadi calon gubernur di DKI Jakarta. Nah, sehingga jadi ada 2 nama ya? Kita kasih surat tugas terhadap Ridwan, ya, yang mereka di dalam surat tugas itu selain tadi membantu juga termasuk mensosialisasikan. Ya, jadi nanti akan jadi ukuran itu adalah sejauh mana mereka punya kontribusi selama ini untuk membantu Golkar dengan agenda pileg dan pilpresnya. Yang kedua adalah hasil sosialisasi mereka sambil membantu 2 agenda tadi itu, apakah mendapatkan respons positif dari masyarakat yang akan melaksanakan daerah pilkada itu. Oke, jadi ini lagi melihat juga ya respon positifnya seperti apa, baik itu di DKI ataupun di Jawa Barat. Nah, salah satunya yang kemudian menarik sekali perhatian kita semua adalah baliho yang ada di Jakarta, kalau tidak salah di Kebayoran. Ini dari baliho Kang Ridwan Kamil ini, RK, soal kalimatnya OTW Jakarta. Ini bagian dari strategi juga atau lagi cek ombak sebenarnya, Bung Doli? Iya, jadi artinya kan Saudara Ridwan Kamil menindaklanjuti surat tugas itu, bahwa ini adalah bagian dari sosialisasi yang dia sedang lakukan. Ya mau dibilang tes ombak juga boleh, gitu ya. Dia mau mengukur kan, responnya. katakan at the end, pada akhirnya keputusan kita itu nanti akan diambil berdasarkan siapa yang memiliki tingkat elektabilitas yang lebih baik, ya kan? Artinya siapa yang mempunyai peluang lebih besar untuk menang. Nah, makanya mereka sekarang melakukan sosialisasi, membangun citra diri, gitu ya. Apakah nanti kemudian bisa diterima dengan baik di tempatnya masing-masing yang mereka ingin. Kalau kita lihat benar-benar menarik perhatian sekali baliho soal OTW Jakarta ini punyanya Kang RK ini. Nah, kemudian direspon langsung loh sama dari Partai Nasdem, sudah ada Ahmad Saroni yang mengatakan sebelumnya, ya kalau RK aja mudah nih. Kalau dari Pak Taslim sendiri bagaimana menyikapi ini? Ya, sebenarnya kita sekarang kan sedang
mencermati pergerakan suara, menunggu hasil perhitungan manual KPU baik untuk DPRD kabupaten, kota, provinsi, RI, Pilpres. Tapi sambil itu berjalan memang di internal Nasdem juga sudah sejak lama beberapa nama disebut-sebut dalam pilkada ini. Yang santer di internal disebut itu ada 3 nama. Yang pertama ada anak muda ketua fraksi Nasdem di DPRD DKI namanya Wibi Andrino. Beliau kelihatannya masuk lagi dan suaranya tinggi di DKI. Yang kedua ada tokoh perempuan Oki Asokawati. Oki ini 10 tahun berpengalaman di DPR. Betul. Dan yang paling santer dan paling sering disebut bahkan hampir setiap minggu penggemarnya datang di DPP ya Ahmad Saroni. Nah, 3 nama ini terus kita godok sambil menunggu perhitungan suara manual. Saroni kelihatannya masuk lagi DPR RI dari Dapil Jakarta. Jadi beliau akan masuk ke periode ketiga. Wibi juga. Tapi terus kita lakukan pendekatan baik dengan mereka maupun dengan partai-partai lain. Karena di Jakarta ini dengan 106 kursi, kalau lihat komposisi suara yang masuk sekarang tidak ada satu partai pun yang bisa mengusung sendiri. Oke, harus koalisi. Nah, harus koalisi. Sampai pagi ini diperkirakan Nasdem itu mendapat 10 kursi, lebih kurang sama dengan partainya Pak Doli. PKS juga naik tinggi, diperkirakan PKS akan menjadi ketua DPRD dengan 17 kursi, PKB juga 9 atau 10. Saya dapat kabar minggu depan itu ada pertemuan 01 tingkat DKI. Jadi kita ingin membangun tradisi baru, kalau bisa koalisi ini lebih permanen dari yang sebelumnya. Jadi pimpinan Partai Nasdem, pimpinan Partai PKB, pimpinan Partai PKS tingkat di Jakarta akan rapat minggu depan. Mereka coba bicara banyak hal tingkat DKI. Nah ini akan semakin menarik. Yang jelas nanti kalau penentuan calon Nasdem itu ya kita juga berbasis survei. Sehingga kita tunggu saja dinamikanya. Tapi yang jelas catatan yang penting adalah dalam pemilu kali ini 3 partai 01 itu naik cukup tinggi. Naik cukup tinggi. Itu tanda-tanda yang baik menurut kami. Pak Taslim, tapi ini kalau untuk nama Bang Saroni ini kan mencuat sekali ya, apalagi kemudian. Ya, benar. Nah, apakah betul nanti Nasdem akan memajukan nama Saroni ini untuk Pilkada DKI Jakarta? Apalagi kemudian Bang Saroninya sudah bilang kalau saya ini sudah di Jakarta, kalau RK ini baru OTW Jakarta, anytime saya bisa. Iya, jadi beberapa catatan tentang Saroni, dia memang dapil Jakarta, tinggal di Jakarta, dan di antara 3 nama tadi hanya beliau adalah bendahara DPP, pimpinan komisi 3 juga. Jadi Saroni memang punya peluang besar, tapi terlalu pagi untuk mengatakan kepastian tentang itu. Kami terus mencermati, terus kita bangun sosialisasi. Nanti pada akhirnya kita akan survei dan kita lihat masukan-masukan dari bawah. Tapi yang saya mau mengatakan Pak Saroni memang salah seorang kandidat yang cukup menonjol di Nasdem. Ada nama Mas Adi, ada nama Bang Saroni, ada nama Ridwan Kamil. 2 nama ini yang kemudian beberapa hari terakhir ini cukup santer ya, apalagi untuk Pilkada DKI, merebut DKI 1. Anda melihat peluangnya seperti apa, Mas Adi? Ya, saya kira memang semua partai politik sepertinya sedang berusaha untuk melakukan beauty contest internal ya. Ini supaya untuk melakukan kerja-kerja politik, tentu untuk persiapan maju pilkada serentak secara nasional. Ada sekitar 545 pemilihan kepala daerah secara serentak di 2024 ini, Adisti. Oleh karena itu tentu partai-partai ini kan harus siap betul ya menghadapi pilkada yang menurut saya cukup luar biasa. Nah, spesial di Jakarta memang ini muncul nama-nama besar ya, seperti Pak RK, kemudian ada Pak Syahroni. Ini kan sebenarnya kalau disebut penugasan sebagai upaya untuk melakukan konsolidasi dan kerja-kerja politik. Dan saya termasuk yang meyakini bahwa soal maju tidaknya Ridwan Kamil, Syahroni ataupun nama-nama lainnya tentu nanti
sangat tergantung dua hal. Pertama, rekomendasi partai. Yang kedua adalah elektabilitas partai. Elektabilitas perolehan masing-masing kandidat maksud saya. Dua hal yang seringkali menjadi ukuran penting apakah seseorang kader partai itu akan diusung atau tidak dalam pilkada. Betul. Percuma misalnya partai akan mengusung kandidat internal, kokoh di dalam, tapi kalau resultante dan penerimaan publik di daerah tertentu dia ditolak. Kalau mau jujur sebenarnya bicara tentang Ridwan Kamil, sebaiknya memang pertarungan di Jawa Barat jauh lebih mudah untuk dilakukan. Pertarungan di Jawa Barat? Di Jawa Barat, karena memang kita harus akui 85% masyarakat di Jawa Barat mengaku puas dengan kinerja Ridwan Kamil. Artinya apa? Kalau Pak Ridwan Kamil tanding ulang di Jawa Barat, rasa-rasanya nggak terlampau kerja dari awal lagi. Tapi agak beda kalau di Jakarta. Di Jakarta ini kan selalu menjadi semak belukar politik yang selalu menenggelamkan nama-nama besar. Ketika Jokowi dan Ahok maju pertama kali di Pilkada Jakarta 2012, itu kan mengalahkan nama besar Pak Fauzi Bowo. Iya, betul. Kemudian Anies misalnya bisa mengalahkan Ahok yang saat itu nyaris tak ada lawan tanding di Pilkada Jakarta 2017. Oleh karena itu, kenapa Jakarta menjadi spesial? Karena ini dianggap epicentrum politik, di mana semua tokoh besar yang rasa politisi nasional itu diterjunkan di situ karena dianggap sebagai ukuran apakah sebuah partai itu bisa kuat ataupun tidak. Jadi wajar kalau kemudian nama-nama seperti Ridwan Kamil, ada Syahroni, kalaupun toh disebut di luar itu, Pak Anies Baswedan belakangan disebut lagi itu sangat potensial maju kalau misalnya kalah di Pilpres. Dan bahkan sudah mulai muncul flyer-flyer di mana-mana. Ini pasangan rekonsiliatif Pilkada 2024. Anies Baswedan dan Ahok misalnya. Ini yang kemudian ramai. Bahkan ya Pak Ridwan Kamil. Kita lihat responnya dulu. Betul. Bahkan misalnya Pak Ridwan Kamil ini sudah diproyeksikan akan bergandengan dengan Pak Heru yang saat ini jadi PJ misalnya. Ini kan suara-suara yang sudah mulai muncul. Tapi bagi saya secara prinsip memang terlampau prematur sebenarnya kalau kita bicara tentang kira-kira siapa sosok yang akan maju di pilkada, termasuk di Jakarta. Tapi partai sedang membidik betul wilayah-wilayah kunci yang sepertinya akan menjadi prioritas untuk dipertandingkan. Saya kira di situ bacaan saya. Oh, itu tadi soal RK kalau Mas Adi mengatakan kalau mau main aman itu kan Jawa Barat, tapi kalau memang mau lebih ininya soal epicentrum politiknya ya di DKI. Nah, kalau nama Sahroni sendiri dari Partai Nasdem, Anda melihatnya seperti apa? Kalau di survei saya 9 bulan yang lalu, nama Pak Sahroni ini muncul bersamaan dengan munculnya Bu Airin Rahmidiani ya. Dua nama yang dulu ada billboard, ada baliho yang saya kira memang selalu diproyeksikan dengan Pilkada Jakarta. Tapi kan belakangan nama soal siapa calon internal di Golkar misalnya, ini kan mengerucut pada dua nama. Bu Airin sepertinya digeser agak ke pinggir dikit di Banten, itu tempat saya Mbak. Dan fotonya itu udah gede-gede betul, buka pintu, buka halaman, sudah ada itu baliho dan billboardnya. Nah Pak Syahroni sepertinya memang harus melalui satu kerja politik yang keras karena sudah muncul dua nama lagi. Mas Wibi itu harus diakui adalah orang yang digandrungi anak muda di Jakarta, perolehan pilihnya signifikan, termasuk misalnya Mbak Oki, yang saya kira adalah politisi yang cukup berpengalaman. Tapi bagi saya nama-nama ini adalah yang diproyeksikan untuk melakukan kerja-kerja politik. Kira-kira siapa yang paling tinggi elektabilitasnya, penerimaan publiknya juga kuat, dia akan dimajukan nanti pada pilihan politiknya. Begitupun dengan nama-nama lain, PKS saya kira akan mengunculkan nama-nama besar. Misalnya Mardhani Alisera sudah muncul namanya, bahkan mantan Gubernur NTB Zulkifli Mansyah juga disebut-sebutkan sebagai orang yang sangat mungkin diproyeksikan. Ini kan soal bagaimana merancang strategi pemenangan di daerah-daerah tertentu. Tapi yang jelas biasanya partai sudah memberikan mandat khusus kepada kader terbaiknya untuk bekerja secara politik, meyakinkan rakyat, sosialisasi, tingkatkan popularitas, tingkatkan elektabilitas, di ujungnya akan diputuskan maju tidaknya, atau menentukan dia akan maju di daerah mana, ataupun di tempat yang lain yang tingkat probability kemungkinan kemenangannya akan didapatkan dengan mudah. Oke, jadi apa upaya yang sedang dilakukan oleh Bang Sahroni saat ini, kemudian upaya yang dilakukan saat ini dilakukan oleh Kang Emil, apakah ini juga bisa dikatakan ini cek ombak dulu, lihat dulu respon dari DKI 1, dari warga DKI? Ya bisa saja itu disebut sebagai cek ombak, tapi bagi saya yang melihat dari jauh, ini partai menugaskan kepada nama-nama ini kerja aja dulu, baru kemudian bicara tentang tiket di kemudian hari. Karena kalau bicara tentang tiket ya tentu ini domain partai ya. Kalau di Golkar sepertinya Pak Ahmad Zaki itu juga adalah orang yang sangat kelihatan serius untuk maju di Jakarta. Beliau dulu adalah mantan bupati 2 periode di Kabupaten Tangerang, kemudian hijrah ke Jakarta dan diproyeksikan juga untuk maju di
di di daerah yang tak lagi menjadi daerah istimewa ini, namanya Jakarta. Oke, kita akan diskusikan lagi. Kalau tadi katanya Mas Adi begitu ya, kalau mau main aman, Bung Doli, RK bisa dijabar aja lah ya. Tapi kalau misalkan memang mau epicentrum politiknya lebih, gengsi politiknya lebih, ini lebih ke DKI 1, nanti kita akan temukan jawabannya dari Bung Doli. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.